Teman-teman NU online semua, kali ini kita berjumpa dengan Dr. Al-Habib Ali Al-Bagir As-Saqqaf. Beliau ini adalah salah satu habib yang ya sedikit aneh. Soalnya habib-habib lain itu tidak ada yang mengambil ilmu kalam. Tapi kali ini Habib Ali itu ya ambil ilmu kalam lebih nyeleneh dari habib yang lain. Bener Bib? Ya titik-titik karena apa. Tapi ya panggah ceramah, ya panggah maulidan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini Bib, akhir-akhir ini itu kan rame Bib soal apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Nah ini kan kesannya kayak Nabi Muhammad itu naik sowan kepada Gusti Allah. Apakah benar Bib kalau Allah itu ada di atas langit seperti yang dinarasikan oleh teman-teman sebelah itu Bib? Sebenarnya tidak ada talazum. Kalau bahasa mantiknya dan kalamnya tidak ada talazum. Maknanya tidak mesti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijemput oleh Allah, diundang oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Dan Isra dan Mi'raj itu kan untuk menerima perintah sholat. lima waktu sholat itu. Jadi ketika Allah itu mengundang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Isra dan Mi'raj ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan memang ke atas kita tidak ada masalah ketika Rasul itu ke atas, karena kan ada yang mengatakan, oh apakah Rasul itu ke kanan ketika Isra, ke kanan, ke kiri, ke bawah atau ke atas? Oh ke atas, oh maknanya Allah itu berada di atas. Itu tidak ada talazum semacam itu. Akan tetapi kita mesti memahami angle-nya semacam ini, bahwasanya ada tempat di langit ketujuh dan di atas langit ketujuh, yaitu alamul malakut, katanya alamul malakut, dan di atasnya itu alamul lahut, maknanya malaikat-malaikat tidak bisa untuk sampai ke sana, hanya tempat yang diketahui oleh Allah saja, yaitu namanya Sidratul Muntaha, yang lebih dikenal dengan nama Muntahal Khalaik, yakni ujungnya tempat ujung makhluk, tempat ujung makhluk. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di situ, tidak. Akan tetapi itu adalah tempat yang mulia diciptakan oleh Allah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima perintah sholat. Disuruh ke sana sebelum ketika kamu ingin menerima perintah sholat, aku tidak akan memberikan perintah sholat ini di Mekah atau di Madinah atau dimanapun. Kamu mesti datang ke Sidratul Muntaha ini, dan Sidratul Muntaha ini tidak ada yang datang kecuali kamu saja. Bukan maknanya Allah berada di situ, bukan maknanya Nabi Muhammad sowan kepada Allah, bertemu kepada Allah di situ, bukan maknanya semacam itu. Tapi disuruh ke sana untuk menerima perintah sholat, itu saja. Bukan maknanya Isra Mi'rajnya itu ke atas, Allah ada di situ. Tapi Isra Mi'rajnya ke atas untuk menerima perintah sholat, itu tidak lebih daripada itu. Karena kalau seumpamanya kita itu memahami ketika Nabi ke atas, maknanya Allah itu di atas, nanti akan logika ini akan berefek sedikit berbahaya. Contohnya loh ya. Ka'bah itu apa? Rumah Allah kan? Lah kalau Ka'bah adalah rumah Allah, maknanya Allah berada di situ karena rumahnya Allah. Apakah kita logika semacam itu? Kan tidak kan? Ka'bah itu rumah Allah, maknanya itu adalah tempat yang dihormati oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, dengan makna kita sebagai manusia, karena Allah mengagungkan tempat ini, kalian juga mesti mengagungkan, tidak lebih dan tidak kurang. Bukan maknanya masjid rumah Allah, Allah berada di situ. Oh Gunung Pati rumahnya Habib Umar Muthohar, Habib Umar berada di situ. Tak semacam itu. Akan tetapi seperti kalian mencari orang datang ke rumahnya, kalau kalian mencari maghfirah Allah, rahmat Allah, datanglah ke tempat-tempat yang dianggap rumah Allah, yang dianggap tempat yang diagungkan oleh Allah, tidak lebih tidak kurang daripada itu. Inilah yang hal-hal yang mesti kita fahami, view, angle yang kita mesti fahami di dalam kita melihat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan maknanya Rasul disuruh ke atas, Allah itu berada di atas. Bukan semacam itu. Akan tetapi Sidratul Muntaha adalah tempat yang sesuai bagi Rasul untuk menerima perintah sholat. Wallahu a'lam. Atau lebih sederhananya,
Sidratul Muntaha itu seperti panggung gitu ya. Semacam itu. Panggung kemuliaan lah ya. Panggung kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi Rasulnya untuk menerima perintah yang paling mulia. Fasuhul akbar wala aqal ya. Saya merasa angle yang mesti kita pahami di dalam Isra dan Mi'raj semacam itu. Adapun Allah berada di atas itu hanya pemahaman orang yang berakidahkan Allah itu mempunyai size dan mempunyai arah saja. Karena itu semacam itu cara mereka memahami Isra dan Mi'raj. Dan ini memang perbedaan akidah akan menjadikan Anda berbeda gaya berpikir. Angle yang Anda pandang dalam sebuah kejadian akan terpengaruh dengan apa keyakinan yang Anda yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, kali ini kita bisa simpulkan bahwa maksud dari Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha itu adalah Nabi Muhammad naik ke panggung yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya simpulkan dari itu Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha, naik lagi ke mustawa. Kemudian disitulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah itu ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana. Seolah-olah Nabi Muhammad perlu naik ke atas karena Allah ada di atas. Dan ini memang tertanam keyakinan di masyarakat semacam ini karena tidak pernah diingatkan, apalagi muncul akidah sesat menyesatkan. Allah di mana? Lalu dijawab di langit. Pertanyaan Allah di mana? Allah di langit adalah ini adalah ciri akidah sesat dan menyesatkan. Bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, tapi itu akidah mujassimah, akidahnya orang yang keluar dari jalur kebenaran, jalur akidah ahli sunnati wal jamaati. Lalu bagaimana kisah Nabi Muhammad kenapa harus naik ke atas? Di saat harus berbicara dengan Allah. Ketahuilah Allah ada tanpa tempat. Tidak butuh tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan semesta dan tempat termasuk arsh, maka Allah tetap seperti sebelum menciptakan tempat. Tidak butuh dengan arsh. Tanya, apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung saat Isra Mi'raj? Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu ngelamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Mana dalilnya Allah Nabi menjumpai Allah katanya? Subhanallah. Hadisnya sejelas itu jadi tidak jelas. Apa kata Nabi Musa? Kecuali antum tidak yakin Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik. Coba apa terjemahan irji' ila rabbik Ustaz? Kembalilah kepada Rabbmu. Ketika disuruh kembali, apakah maknanya kembali maknawi atau kembali hissi? Mana dalilnya Allah Nabi menjumpai Allah katanya? Subhanallah. Hadisnya sejelas itu jadi tidak jelas. Apa kata Nabi Musa? Kecuali antum tidak yakin Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik. Coba apa terjemahan irji' ila rabbik Ustaz? Kembalilah kepada Rabbmu. Ketika disuruh kembali, apakah maknanya kembali maknawi atau kembali hissi? Kembali maknanya kembali taubat maknanya, iya. Atau pulangkan masalah ke Tuhan, gitu. Kembali maknawi maknanya Nabi tetap di tempat itu, tapi urusan dikembalikan ke Allah, itu maknanya. Baca Sahih Bukhari lihat. Ketika disuruh kembali oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad tetap bersama Musa itu naik lagi ke atas. Berarti menemui Allah atau menyerahkan urusan pada Allah? Menemui. Amani dalilnya ya Allah ya Rabbi. Subhanallah ini. Barang yang jelas karena pikiran penuh dengan semak-semak dan sampah subuhan. Akhirnya siapa yang bilang Nabi menemui Allah SWT? Jak kene odah lule peringatan Isra Mi'raj tuan-tuan. Pasti con itu je penceramah dulu. Walaupun yang nak percaya Allah dia gitu. Tapi tetap sabui dia Nabi menemui Allah. Akhirnya lah semakin jadi orang gini, ndaknya menemui mana dalil? Wallahu musta'an. Padahal sabui dia kemana lamati berpulang
keramatullah. Kamano bangkit mayatnya, ajak rohnya, kata. Kaya kata, kesabui dia, hati-hati utangnya sampai tak bayunya. Kini ya, nanti terkatung-katung arwahnya di, akhirnya jadi arwah gentah. Gentayangan. Allah Ustaz. Berarti yakin, kenapa baru diangkat, berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya nak jadi dalil. Subhanallah. Jadi kadang-kadang memang kaum muslimin dan muslimat, orang kalau membenturutkan akalnya seperti orang kehilangan akal. Oleh sebab itu jangan berturutkan akal. Nanti antum seperti orang kehilangan akal. Jarang jelas jadi tidak jelas. Berkali-kali Musa menyuruh Nabi, irji' ila rabbik, kembali kepada Rabbmu. Naik dia. Bukan tetap kalau maknanya irji', rujukan maknawiyan, kembalikan kepada Rabbmu masalahnya. Ayolah, waktu yang sekolah Musanya, ya wakatil kan? Di sekolah, ya Allah, tolong beri kiri. Enggak. Tapi Nabi naik lagi ke atas. Kemudian berbicara dengan Allah Tabaraka Ta'ala, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, turun lagi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, akal itu kalau tidak lurus, akal itu kalau tidak tunduk, selalu menyebabkan penyimpangan. Orang-orang yang beriman akan selalu ada keinginan untuk menuju Al-Madinah. Bagaimana tidak sementara iman menuju Al-Madinah? Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, wa min fadailiha, dan dari keutamaan-keutamaan kota Al-Madinah adalah annal imana ya'rizu ilaiha, bahwa iman itu menuju bertempat kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu, sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lubangnya. Rawahul Bukhari wa